Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahlan. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Insyaallah pada pelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis berkaitan dengan muamalat jual beli. Bil isnadil muttasili ila al-imami al-hafidhi Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu qala wa an Abi Ayyub al-Ansari sampai situ radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yawmal qiyamah. Rawahu Ahmad wa sahahahu at-Tirmidzi wal Hakim walakin fi isnadihi maqal wa lahu syahid. Artinya orang yang memisahkan antara budak perempuan dengan anaknya. Ya, ini hadis berkaitan dengan jual beli budak. Jadi kalau anak kecil yang masih kecil tidak boleh dijual ibunya sehingga terpisah dengan anak tersebut pada saat anaknya masih kecil. Dan hukumnya tidak boleh. Maka disebutkan dalam hadis ini orang yang memisahkan antara budak perempuan dengan anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan nanti pada hari kiamat, dipisahkan dari orang-orang yang dicintainya. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abi'a ghulamaini akhawaini fabi'tuhuma fafarraqtu bainahuma fadzakartu dhalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam adrikhuma fartaji'huma wa la tabi'huma illa jami'an. Rawahu Ahmad wa rijaluhu thiqat wa qad sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu al-Jarud wa Ibnu Hibban wal Hakim wa Tabarani wal Ibnu al-Qattan. Ini juga menjelaskan tentang jual beli budak masih. Gulam di situ artinya adalah budak yang sama-sama bersaudara, maka tidak boleh dipisahkan antara keduanya, tapi harus dijual bersamaan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala ghala as-si'ru fil Madinah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nasu ya Rasulullah ghala as-si'ru fasa'ir lana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha huwal musa'ir al-qabidul basitul raziq wa inni la arju an alqa allaha ta'ala wa laysa ahadun minkum yatlubuni bi maghlamatin fi damin wala malin. Rawahul khamsatu illa an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Dalam hadis ini menceritakan suatu ketika terjadi harga yang naik di Madinah sehingga menimbulkan kekacauan dalam
perekonomian saat itu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang menaikkan harga sesuai dengan semaunya, sesuai dengan keinginannya. Apakah dalam Islam itu ada penentuan harga sehingga orang tidak boleh menjual dengan harga di atas itu atau tidak? Maka para sahabat ini menceritakan pada Nabi, ya Rasulullah, ghala si'ru, wahai Rasulullah, harga naik, fasa'ir lana, maka tentukan harganya supaya orang tidak menjual dengan harga lebih tinggi dari itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal musa'ir. Artinya dan ini menunjukkan bahwasanya Allah memberikan kebebasan bagi siapapun yang mau berjual beli untuk menaikkan harga, untuk menentukan harganya masing-masing. Tidak boleh dipaksa untuk menjual ya dengan harga sekian, dengan harga tertentu, sehingga semuanya harus tunduk dengan harga itu. Di sini di catatan kaki disebutkan fihi dalilun ala tahrimi ijbaril ba'in ala bai'i badha'ihim bi si'rin la yuriduna. Tidak boleh menekan atau memaksa penjual untuk menjual barang dengan harga tertentu dari pihak manapun, dari pemerintah atau dari orang yang berkuasa atau dari sesama penjual. Tidak boleh, jangan jual dengan harga segitu, jualnya dengan harga sekian. Mau menurunkan harga ya, dari umumnya atau lebih tinggi dari umumnya, itu semuanya adalah kebebasan bagi kita semuanya. Tidak ada ketentuan, tidak ada pembatasan, tidak boleh ada ya, pemaksaan dengan satu harga tertentu. Wa inni la arju an alqallaha ta'ala wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimadlamatin fi damin wala mal. Dan aku berharap nanti di akhirat tidak ada orang yang menuntutku ya, dengan suatu kezaliman baik dalam urusan nyawa ataupun harta. Ya, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang beliau terima dari wahyu, bahwasanya dalam Islam tidak ada pembatasan atau pemaksaan menjual dengan harga tertentu, ditentukan begitu, tidak diperbolehkan. Semua orang ya bebas untuk menjual dengan harga yang diinginkan, yang dia mau yang lebih murah dari harga pasar atau sesuai dengan harga umumnya atau lebih tinggi daripada harga umumnya di pasar, maka itu hukumnya boleh-boleh saja semuanya. Tidak boleh dikatakan wah ini haram, enggak boleh. Ya, kalau kita beli gorengan di sini berapa sekarang? 5.003, 5.004. Ya. Tapi kalau belinya di rest area 3.001 ya. Atau di mana, di Medland sini, padahal sama-sama makanannya. Kalau di luar apa yang biasa jual itu cuma 5.000 crab, itu makanan anak-anak itu crab apa itu namanya. Kalau di dalam mall bisa 15.000. Ya, itu kan sesuai dengan hitungan mereka, dari sewanya, dari biaya apa lagi gitu. Sementara sewa di luar mungkin lebih rendah, sehingga barang yang sama dijual dengan harga yang berbeda. Itu ya dalam Islam bebas, nggak ada ketentuan. Ya seperti dalam perekonomian komunis ya. Kalau komunis itu kan dibatasi semua, nggak boleh punya harta sampai semuanya yang kaya, jadi nggak ada kaya, semuanya rata kan. Karena orang nggak boleh punya harta lebih dari ukuran itu. Kalau punya harta lebih dari ukuran itu diambil sama negara katanya. Makanya ya itu semuanya
tidak sesuai dengan apa yang ada dalam ini hukum muamalat dalam Islam. Juga tidak dikatakan kita adalah kapitalis. Ya, kalau memang ada keserupaan yang memang seperti itu hukumnya dari wahyu dari Allah, seperti itu disampaikan oleh Nabi. Ya, dari satu sisi ada yang sama, ya memang begitu, tapi bukan berarti itu adalah ekonomi Islam itu seperti ini, bukan. Tapi memang itu yang berasal dari wahyu disampaikan oleh Nabi. Ternyata di sana ada samaan dalam satu sisi, dalam sisi lain kan ada beda. Mereka kan bebas, mau kaya sampai paling kaya, tahuan nomor satu siapa sekarang. Masih ini, siapa yang mau buat wisata ke luar angkasa? Elon Musk. Bill Gates. Kaya-kayanya. Tapi apa, kalau dalam Islam kan ada kewajiban zakat, ya, ada perintah sedekah. Kalau mereka kan nggak ada ini. Itu kesadaran masing-masing saja. Tapi kalau dalam Islam ada kewajiban zakat, ada kewajiban. Tapi adapun orang memiliki harta nggak ada pembatasan. Ya, ini disampaikan oleh Syekh itu dalam kitab ini Dalilul Qawim itu. Mungkin di sini belum sampai kitab ini. Ada dulu pernah dibagi kalau nggak salah. Kitab Dalilul Qawim, perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis, ekonomi komunis. Ya, bahwasanya ekonomi dalam Islam itulah yang sesuai dengan ajaran yang bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang membawa keselamatan, kesejahteraan kalau diterapkan dengan baik. Kalau zakat diterapkan dengan baik, tentunya akan terjadi pemerataan kesejahteraan. Jadi kebanyakan orang kan nggak mau zakat. Ya, cerita Korun itu kan awalnya karena dia nggak mau bayar zakat. Nabi Musa dapat perintah wajib zakat, kata Korun, enak aja ini kan punya saya gitu. Sehingga nggak mau bayar zakat, akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Islam itu kalau terjadi misalnya bahasanya kelaparan, ya, paceklik, atau terjadi peperangan sehingga orang-orang yang tidak mampu, banyak orang yang habis hilang hartanya, maka bagi orang yang kaya itu boleh diambil secara paksa oleh khalifah, maksudnya ini kalau ada pemerintahan yang berdasarkan undang-undang syariat Islam. Ya, itu dalam keadaan kondisi tertentu darurat boleh diambil secara paksa dari hartanya untuk dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa an Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakiru illa khati'un, rawahu Muslim. Artinya tidak melakukan ihtikar kecuali orang yang berdosa. Artinya orang yang berbuat salah. Al-ihtikar itu adalah penimbunan makanan, bahan makanan pokok di saat harga sudah mulai melambung atau mulai naik. Dan kebutuhan di pasar juga banyak permintaan. Namun orang sengaja untuk ditimbun, nggak dilepas, agar tambah semakin naik. Ketika udah waktunya dia menginginkan baru dikeluarkan, jadinya keuntungannya semakin tinggi. Ya. Kalau COVID kemarin kan banyak begitu. Mau obat-obatan atau apa itu. Masker saja sampai berapa kemarin? Ya, maka ketika harga naik kemudian orang sengaja menimbun, ya, maka itu hukumnya haram. Itu disebut dengan ihtikar, dengan tujuan supaya bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Adapun kalau memang orang punya di gudangnya banyak barang, tiba-tiba sekarang tambah naik, ya bukan itu maksudnya. Itu karena sudah dari awal memang sudah punya
stok barang banyak. Maksudnya ada yang sengaja supaya harga jadi tinggi, tambah tinggi, itu ditimbun, tidak dikeluarkan. Sebagian ulama mengatakan ini khusus untuk makanan pokok saja. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan umum, mau makanan pokok, mau selain makanan pokok, penjualan dengan cara seperti itu dengan niat maksud untuk mencari keuntungan pribadi, menyengsarakan banyak orang, itu hukumnya haram. Bensin misalnya gitu kan termasuk itu termasuk yang diharamkan, disebut dengan ihtikar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tasurru al-ibil wal ghanam wal faman ibta'aha ba'du fa huwa bi khairi nadharain ba'da an yahlubaha in syaa'a amsakaha wa in syaa'a raddaha wa sa'an min tamrin muttafaqun alaihi. Wa li muslimin fa huwa bil khiyari thalathata ayyam wa fi riwayatin lahu 'allaqaha wal Bukhari wa radda ma'aha sa'an min ta'amin la samra. Qala al Bukhari wa tamru akthar. La tasurru itu janganlah menahan susu dari unta ataupun kambing ataupun sapi. Ini sebagai contoh saja, unta atau kambing. Orang yang menjual kalau susunya nggak diperah, itu kan semakin menumpuk di dalam, berarti kan ketika mau dijual nih susunya banyak. Coba dites, banyak, padahal udah berapa hari nggak diperah. Sengaja. Musorrot ini disebut bai'ul musorrot. Sengaja ditahan supaya kelihatan banyak susunya. Jadi tertarik orang beli, susunya banyak. Padahal setelah diperah ternyata sama saja. Nggak terlalu banyak juga. Normal, maksudnya nggak seperti pada saat dibeli. Itu adalah ada unsur penipuannya seperti itu. Sengaja tidak diperah selama beberapa hari supaya saat mau akad, mau terjadi transaksi jual beli itu kelihatan ini untanya banyak susunya. Maka hukumnya tidak dibolehkan. Maka orang yang membeli ternyata kena tipu, ternyata untanya ini atau kambingnya susunya biasa-biasa aja, bukan susunya banyak. Itu sengaja dikelabui, sengaja direkayasa biar kelihatan banyak karena tidak diperah selama beberapa hari sebelumnya. Sampai saat penjualan jual beli. Maka orang yang terjadi seperti itu dan merasa tertipu, maka boleh memilih antara dua. Setelah diperah ternyata susunya sama-sama, tidak banyak. Insya amsakah, kalau dia udah ridho, udahlah terlanjur dibeli, udah nggak apa-apa, dibiarkan. Wa insya raddah, kalau dia tidak mau, kalau dia mau, maksudnya gitu, kalau bahasa Arabnya insya. Kalau maksudnya ini nggak mau melanjutkan jual beli, boleh raddah, boleh dikembalikan ini kambing. Wasa'an min tamrin, dan membayar ditambah 1 so' dari kurma. Kenapa? Karena dia sudah ngambil susu tadi. Ternyata ini susu tipuan. Jadi ada khiyar, boleh ya udah, kalau sudah terlanjur dibeli ya udah nggak apa-apa. Meskipun merasa sudah tertipu, atau kalau enggak ngapa, boleh dikembalikan dan ini gantinya susu yang sudah diperah. 1 so'. Mana ini uangnya yang kemarin saya udah bayar, itu boleh ditarik lagi. Seperti khiyar aib itu kan. Kalau khiyar aib, kalau beli barang ada cacatnya kan boleh dikembalikan lagi, diambil lagi harga pembayarannya. Ini disebut bai'ul musorrad.
sengaja tidak diperah beberapa hari supaya mengelabui bahwasanya ini susunya banyak, padahal yang karena tidak diperah selama beberapa hari. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala man ishtara syatan muhaffalatan faraddaha falyarudda ma'aha sa'an. Ini sama kayak tadi. Orang yang sudah terlanjur beli kambing ternyata itu muhaffalah, ya, sama musarrad muhaffalah, sengaja tidak diperah selama beberapa hari ya, supaya kelihatan banyak susunya. Faraddah, lalu dia kembalikan, kamu nipu saya. Dan ternyata ini kelihatan banyak susunya karena memang sengaja tidak diperah. Ini penipuan ini. Maka seandainya dia kembalikan, ya, maka hendaknya dia mengembalikan dan ditambah 1 sok, ya, ukuran 1 sok dari kurma, karena sebagai ganti dari susu yang sudah diperah dari hewan tersebut. Rawahul Bukhari wa zadal Ismaili min tamrin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subratin min ta'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau lewat, ada orang jualan gandum, ya, kemudian subrah, karungan min ta'am dari makanan. Kalau makanan dimaksud di sini maksudnya apa? Gandum. Ya, karena umumnya orang di Arab dulu makannya gandum, belum ada beras di sana masuk. Ya, beras masuk ke sana mungkin setelah masa khalifah, ya, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irak atau Persia saja baru ditaklukkan zaman Sayyidina Umar. Ya, beras itu kan masuknya dari daerah-daerah yang timurnya Arab, itu dari Persia. Sebelumnya mereka nggak kenal beras. Kayak beras itu kan adanya di daerah-daerah timur Asia bagian timur. Ya, dulu kalau disebut to'am berarti maksudnya apa? Gandum. Fa'adkhala yadahu, lalu Rasulullah masukkan tangan beliau fiha, ke karung gandum tersebut yang berisi gandum. Fanalat asabi'uhu balalan, lalu beliau yang jari-jari beliau yang terkena dari gandum yang basah. Gandum yang basah, yang kering taruh di atas, yang basah ditaruh di bawah. Faqala ma hadza, kata Rasulullah, apa ini? Ya sahibat ta'am, wahai penjual gandum. Qala asabathu sama ya Rasulullah, ini kena hujan, kata orang yang jualan tadi, wahai Rasulullah. Qala afala ja'altahu fawqa ta'am, bukankah hendaknya kamu meletakkannya di atas, kayyarahan nas, supaya dilihat oleh orang-orang yang mau beli bahwasanya oh ini sudah basah. Nah, maka Rasulullah mengingatkan, man ghasya falaysa minni, orang yang menipu dalam jual beli seperti ini maka tidak termasuk golongan aku, golongan umat yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah termasuk salah satu muamalat yang dosa. Rawahu Muslimun, menipu orang, mengelabui orang. Wa an Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man habasa al-'inaba ayyamal qitaf, orang yang menahan anggur pada saat panen, hatta yabi'ahu mimman yattakhidhu khamran, tidak dijual tapi ya disimpan sampai ya nanti ada orang yang menjual, orang yang ingin membeli dan ingin menjadikannya sebagai khamr. Faqad taqahhama an-nar 'ala basiratin, maka ini sudah ya, menyebabkan siksa di neraka secara nyata. Rawahu At-Tabarani fil Awsat bi isnadin hasan. Ini adalah seperti yang kita ketahui ya, dalil haramnya saling tolong menolong antara satu dengan yang lain dalam kemaksiatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Membuat khamr itu kan apa? Ism, dosa. Apalagi meminumnya.
yang termasuk membuatnya. Maka orang yang menjual kepada orang lain anggur sementara dia tahu orang ini ingin membuatnya sebagai khamr, maka itu juga terkena dosanya. Menjual anggur ke pabrik khamr, ya, itu terkena dosanya juga. Meskipun dia mengatakan saya kan gak ikut minum, ya. Gara-gara kamu jual anggur itu orang lain jadi minum, ya, makanya itu keharaman ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Rawahu at-Tabarani fil Awsati bi isnadin hasan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kharaju bid-dhaman. Rawahu al-khamsatu wa dha'afahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud wa Ibnu Hibban wal Hakim wa Ibnu Qattan. Insyaallah nanti keterangannya kita lihat. Ini lupa saya ini keterangannya. Wa an Urwata al-Bariqi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran liyashtari bihi udhiyatan aw syatan. Suatu ketika Urwah al-Bariqi ini diberi oleh Nabi uang 1 dinar untuk membeli sembelihan hewan, ya, kambing untuk dijadikan kurban. Fashtara bihi syatain, lalu dia beli 2 kambing. Faba'a ihdahuma bidinarin, lalu satunya dijual. Ya. Dia cari, ternyata dapat apa? 1 dinar 2 ekor. Padahal Nabi kan nyuruhnya beli 1 dengan 1 dinar. Fashtara bihi syataini faba'a ihdahuma dinar, lalu ya dijual karena dia dapat 2. Akhirnya dia ya, mau pulang bawa 2, di tengah jalan dijual 1 lagi. Jadi dinarnya kembali lagi, kambingnya dapat 1. Fa'atahu bisyatin wa dinarin, lalu datang pada Nabi ini seekor kambing dan ini dinarnya. Ya. Fada'alahu bil barakah fi bai'i, kemudian Rasulullah mendoakan keberkahan dalam jual belinya itu. Fakana law ishtara turaban la rabiha, katanya. Ya. Kalau seandainya dia suruh beli tanah turab la rabiha, maka dia akan untung. Ini orang yang udah pintar jualan begitu tuh. Mau apa aja bisa dia jual. Ya, maka Rasulullah mendoakan keberkahan dalam jual belinya. Jadi kasih 1 dinar, suruh beli 1 ekor kambing, pulang malah bawa 1 kambing dan 1 dinar. Kata Nabi, seandainya dia jualan tanah, disuruh beli tanah pun akan untung. Ya, orang yang ya, punya kemampuan yang jual beli. Kadang-kadang begitu kita. Ini kita sama-sama jualan, dia untungnya banyak, laris, laku. Sementara kita paling 1-2 orang yang beli. Ada begitu, ada orang pernah cerita katanya. Itu saudara saya pernah jualan bareng sama dia gitu. Sama-sama bawa barang yang sama, ya, dia dapat 10, saya cuma dapat 1. Ya, saking jagonya, saking pinternya jual beli. Rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i wa qad akhrajahu al-Bukhari fi dhimni haditsin wa lam yasuq lafdhahu wa awrada at-Tirmidzi lahu syahidan min hadithi Hakim bin Hizam. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an syira'i ma fi butunil an'am hatta tada'. Tidak boleh menjual hewan yang masih dalam kandungan, masih dalam perut, belum, tidak boleh menjual. Masih bunting hewannya masih dalam kandungan dijual. Ini anak kambing saya jual. Di mana? Ini masih dalam perut, nggak boleh, karena nggak ketahuan. Hatta tadha, sampai dilahirkan. Wa an bai'i ma fi dhuru'iha, juga tidak boleh menjual susu yang belum diperah, ya, diperas. Wa an syira'il 'abdi wa huwa abik, dan membeli budak yang lari kabur. Wa an syira'il maghanimi hatta tuqsama, dan tidak boleh membeli ghanimah, harta rampasan perang, sampai dibagi dulu.
ini dapat berapa, ini dapat berapa, ini dapat berapa, baru boleh dijual. Nah, ada yang dulu pernah dapat gelang Raja Persia. Ya, setelah dibagi baru boleh dijual, kan jadi hak miliknya. Tapi sebelum dibagi tidak boleh dijual. Dijual dulu aja, ntar dibaginya duit, itu nggak bisa. Ya, dibagi-bagi dulu baru masing-masing yang dapat bagian itu menjual sendiri-sendiri. Wa ansyira'is shadaqat hatta tuqbada, juga tidak boleh membeli sedekah zakat sampai dibagi dulu ke orang yang berhak, kemudian orang yang berhak ini baru dia yang menjual, terserah, karena itu sudah jadi hak miliknya. Wa an darbi darbati al-ghais. Nah, ini juga nggak tahu, nanti dicari, banyak bahasa-bahasa yang ini. Rawahu, kalau ini ghoso itu dari artinya apa? Menyelam itu. Orang menyelam kan belum biasanya nyari mutiara. Ya, dibeli dulu mutiara, jadi jual beli, pokoknya jual beli. Ya, saya jual mutiara. Padahal menyelam belum tentu dia dapat nanti. Rawahu Ibnu Majah wal Bazzar wa Daraqutni bi isnadin dhaif. Karena ini semuanya mengandung unsur ghash, itu penipuan, suatu yang tidak jelas masih. Belum tentu dia dapat mutiara. Biasa jadi mutiaranya kecil. Ya, padahal dia pengennya yang besar misalnya, atau bentuknya beda. Maka diambil dulu nih, baru setelah selesai dapat ini mutiara ini baru dijual. Ya, dan dihargai dengan yang sesuai, ya, seperti yang dia dapat itu. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashtaru samaka fil ma' fa innahu gharar. Jangan beli ikan yang masih di dalam empang, di air. Ya. Karena fa innahu gharar, karena itu ada unsur penipuan, gharar. Enggak jelas ada berapa ekor. Bibit yang saya tanam ini, saya taruh di empang ini, bibit ikannya ada 1000. Bisa jadi udah jadi 1500, ya, karena bertelur, beranak. Bisa jadi berkurang karena mati mungkin. Sisa 900 yang jadi besar itu. Ya, maka harus panen dulu, dikeluarkan, baru dijual. Nggak boleh yang masih di dalam ini. Sini saya jual lele saya ini di dalam empang atau di dalam kolam. Nggak bisa, harus dikeluarkan dulu. Ya, maka orang-orang dulu itu kan mereka menjual itu yang sudah dikeluarkan, ya, sudah dipanen, itu baru yang dijual. Ya, kalau saya waktu kecil dulu di tempat saya kan memang tambak, itu petani bandeng. Ya, dikeluarkan dulu. Adapun yang di dalam ini masih banyak sisa-sisa ini. Kalau dicari bisa dapat lumayan itu, yang mau nyari itu nggak diambil lagi sama mereka. Yang penting pas yang udah kena ini, itu pun udah untung banyak, untung besar. Yang ini itu biasanya anak-anak kecil pada ikut turun ngambilin, ketemu di ini. Kampung. Iya, dulu saya lupa saya istilahnya apa kalau di bahasa Jawa. Kampung. Ya, kayak orang tani juga kan gitu, kadang-kadang yang nanam kacang itu, ya dulu begitu juga kecil, kalau ada orang panen kacang kita tungguin selesai, udah pulang, udah bebas nyari, kita gali-gali sendiri, ntar ya bisa dijual atau bisa dibawa pulang. Maka tidak boleh dijual saat masih di dalam air ataupun ya masih di dalam tanah. Kalau tanaman yang buahnya berada di dalam tanah kayak kentang atau kacang itu. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuba'a samaratun hatta tut'ima wa la yuba'u sufun hatta ala dhahrin wa la labanun fi dhar'in. Sama ini, yaitu tidak boleh dijual buah ya sampai dipanen atau bukan yang di atas pohon,
tapi sudah dipanen. Kalau yang di atas pohon nanti ada ketentuannya, atau yang di atas pohon pun sebenarnya hukumnya boleh juga, tapi maksudnya apa? Sampai sudah kelihatan matang gitu. Yang tidak boleh itu apa? Yang masih hijau itu, yang belum matang. Ya. Jadi boleh menjual rambutan, misalnya rambutan atau mangga masih di atas pohon, tapi dengan syarat sudah matang. Hatta tut'ima, maksudnya setelah kelihatan layak untuk dimakan. Wala yuba'u sufun ala dhahrin, dan tidak dijual wol atau bulu domba di atas punggung, tapi harus dicukur dulu baru setelah itu dijual. Ya, masih di atas ini kan nggak ketahuan timbangannya berapa, cuma diperkirakan. Wala labanun fi dhar'in, dan juga apa, susu yang masih ada di perut dari hewan. Rawahu at-Tabarani fil Awsat wa Ad-Darqutni wa akhrajahu Abu Dawud fil Marasil lim Ikrimah wa akhrajahu aidan mawqufan an Ibn Abbas bi isnadin qawi wa rajjahahu al-Baihaqi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il madamin wal malaqih, rawahu al-Bazzar wa fi isnadihi dha'f. Ya, sama ini. Madamin artinya hewan yang masih dalam kandungan, janin yang masih dalam kandungan belum terlahir. Wal malaqih juga apa? Menyewakan pejantan untuk apa? Menikahi, mengawini betina itu. Menjual itunya, apanya? Maninya. Tidak boleh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu asratahu. Orang yang membebaskan bagi seorang muslim yang jual belinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran atau pahala atas pertolongannya terhadap saudaranya itu. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Babul khiyar. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza tabayya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyar. Ya, dalam Islam ada namanya khiyar dalam jual beli itu. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum terpisah. Wa kana jami'an, itu disebut khiyar majlis. Selama keduanya masih di dalam di satu tempat yang sama sebelum terpisah, maka boleh tetap melanjutkan atau boleh juga membatalkan, tidak dosa. Tadi awalnya udah beli, kemudian apa? Nggak jadi, ya dibatalkan, maka yang seperti itu hukumnya dibolehkan selama keduanya masih belum berpisah. Au yukhayyir, ya, kemudian atau keduanya saling menentukan khiyar ahaduhuma al-akhar, perjanjian sepakat ini ya saya udah beli tapi apa nanti ada khiyar selama 3 hari. Kalau saya berubah pikiran maka boleh dibatalkan. Maka itu disebut khiyar syarat, maksimal 3 hari. Fa in khayyara ahaduhuma al-akhar fatabaya'a ala dzalika faqad wajaba al-bay'. Wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk wahidan minhuma al-bai'a faqad wajaba al-bai'. Wajib al-bai' artinya sudah tetap ya jual belinya. Kalau awalnya keduanya sepakat sampai 3 hari, ternyata ditunggu sampai 3 hari nggak ada pembatalan, berarti sudah wajib al-bai', sudah tetap itu jual belinya. Atau keduanya sudah terpisah ya, berarti tidak ada pembatalan, berarti sudah sah ininya jual belinya. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslimin. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ba'i' wal mubta'u bil khiyari hatta yatafarraqa samani illa an takuna safqata khiyar, kecuali kalau ada kesepakatan khiyar sampai maksimal berapa tadi? 3 hari. Boleh 1 hari, boleh 2 hari ini. Sampai besok yang kalau nggak ada apa pembatalan berarti sudah jadi ya, nggak ada pembatalan. Wala yahillu lahu ay fariqahu khasyata ay yastaqilahu, dan tidak boleh ya memisah karena takut nanti apa dia
membatalkan. Buru-buru, ini saya mau ini alasan. Tujuannya apa? Biar nggak batal ini, nggak terjadi pembatalan jual beli. Takut terjadi pembatalan. Rawahu al-khamsatu illa Ibnu Majah wa rawahu Daraqutni wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud wa fi riwayatin hatta yatafarraqu an makanihim. Jadi itu disebut khiyar majlis. Selama keduanya masih di majlis akad, maka boleh membatalkan. Ya. Adapun setelah terpisah, maka itu sudah sah, tidak boleh lagi dibatalkan. Atau ada khiyar namanya khiyar, syarat tadi maksimal adalah 3 hari. Ya boleh 2 hari, boleh 1 hari, tapi tidak boleh 4 hari. Kalau sampai 3 hari maksimalnya itu tidak ada pembatalan, maka berarti jual belinya sudah berlanjut, sudah sah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala dzakara rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyu'. Bahwasanya dia sudah ditipu dalam jual beli. Faqala idza bay'ata faqul la khilafatan. Kalau kamu jual beli maka katakanlah tidak ada penipuan, tidak boleh ada penipuan. Bilang kepada penjualnya jangan, ya enggak ada unsur penipuan ini. Muttafaqun alaihi. An Jabirin babu riba an Jabirin radhiyallahu anhu annahu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah melaknat orang yang memakan harta riba, orang yang memberi makan harta riba, artinya kan yang membeli berarti kan nanti makan riba. Menjual ini disebut mukil, menyebabkan orang ini makan riba. Ya, atau ya, seperti itu, dua belah pihak ini sama-sama terkena dosanya. Wa katibahu wa syahidai, bahkan yang mencatat akad transaksi ribawi itu pun dapat dosanya. Wa syahidai, dan menjadi saksi dalam jual beli atau transaksi yang bersifat riba. Wa qala hum sawa'un, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya mereka semuanya sama dalam dosanya. Rawahu Muslim, bukan berarti ya ini lebih sedikit atau ini lebih besar, karena sama-sama ya menyetujui adanya transaksi yang riba itu. Walil Bukhari nahwuhu min hadithi Abi Juhaifah. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ar-riba thalathatun wa sab'un. Ini hadisnya ini secara maknanya tidak sah ini. Ya, banyak orang yang menukil hadis ini, tapi di sini ada maknanya, makna yang tidak benar, batil. Ya, apa kita ini aja kita kurung, nggak usah kita baca. Kita baca saja biar kita tahu. Namun ya ini hadis tidak secara makna tidak sah, tidak benar. Ya, dikasih catatan la yasihu ma'nan ay ma'nahu batil, maknanya batil. Katanya apa? Hadis itu katanya 73 pintu. Paling aisaruha, ya riba itu yang ada 73 pintu, paling ringannya katanya mithlu ayyanki harajulu aman ummahu, seperti laki-laki menyetubuhi, seorang laki-laki menyetubuhi ibunya. Wa inna menikahi ibunya. Wa inna arbar riba irdur rajuli al-muslim. Rawahu Ibnu Majah mukhtasaran wal Hakim bi tamamihi wa sahahahu. Secara makna hadis ini tidak sah, tidak benar. Ya, hadis ini banyak. Hadzal haditsu la yasihhu ma'nan wa dzalika li mukhalafatihi al-hadits as-sahih al-muttafaq ala sihhatihi al-marwi min al-Bukhari wa fihi anna ashadda adh-dhunub al-kufr yalihi al-qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq yalihi ma az-zina falaysa ar-riba ashadda min az-zina wa laysa musawiyan lahu. Jadi dosa paling besar itu kan pertama apa? Kufur atau syirik. Setelah itu baru membunuh tanpa hak. Ya, baru kemudian zina. Ya, bukan riba. Riba itu masih urutan ke berapa? Ya, di bawah zina yang penting. Ya. Maka tidak sama hukum. Dosa zina itu lebih, tentunya lebih berat. Dia urutannya ketiga di bawah apa? Membunuh, ya, tanpa alasan, tanpa hak.
Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u dhahaba bidh-dhahabi illa mithlan bimithlin. Jangan menjual emas dengan emas kecuali sama timbangannya. Wala tashifu ba'daha ala ba'din wala tabi'ul wariqa bil wariqi illa mithlan bimithlin wala tushifu ba'daha ala ba'din wala tabi'u minha ghaiban binajizin muttafaqun alaih. Ini menjelaskan tentang macam-macam riba. Illat riba karena dalam hadis itu disebutkan emas dengan emas, perak dengan perak, maka riba itu hanya bisa terjadi pada emas dan perak. Nanti ada yang berikutnya dalam hadis berikutnya dijelaskan. Selain emas dan perak, apalagi yang berlaku riba. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzahabu bidz-dzahab. Ini yang lebih lengkap hadisnya. Dalam apa saja? Emas. Wal fiddatu bil fiddah, perak. Wal burru bil burri, gandum. Wasyairu bisyair, syair. Wat tamru bit tamr, kurma. Wal milh bil milh, garam dengan garam. Mislan bi mislin, sawa'an bi sawa'in, yadan bi yadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi al asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin, rawahu Muslim. Jadi riba itu berlaku pada dua macam barang yang dijual belikan yang mengandung dua illat, yaitu illat naqdiyah dan mat'umiyah. Yang pertama naqdiyah yaitu emas dan perak, yang kedua mat'umiyah yaitu makanan. Makanan tidak hanya makanan pokok saja. Sampai di sini sebutkan milh bil milh. Milh itu kan bumbu, garam. Sesuatu yang dikonsumsi tapi untuk bumbu, bukan untuk makanan pokoknya. Itu pun berlaku unsur riba. Nggak boleh orang jual garam dengan garam secara barter, kecuali harus dengan ukuran yang sama, diserah terimakan di majelis akad dan tidak ada penundaan meskipun hanya dalam ucapan. Kalau tidak maka jatuh pada riba fadl, riba liyad dan riba nasi'ah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzahabu bidz-dzahabi waznan biwaznin mislan bimithlin wal fiddatu bil fiddati waznan biwaznin mislan bimislin faman zada aw istazada fa huwa riba. Menjelaskan macam riba yang disebut riba fadl, yaitu orang yang menjual emas dengan emas atau perak dengan perak tapi ada selisih ukuran, maka itu disebut riba fadl. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, ini masih riba yang berkaitan dengan jual beli, bukan dengan piutang. Jadi riba itu ada 3 macam yang berkaitan dengan jual beli, ada 1 yang berkaitan dengan hutang piutang. Jadi ada 4 macam riba. Yang berkaitan dengan hutang piutang adalah kullu qardin jarra manfa'atan fa riba. Ada nanti di dalam hadis, kalau nggak salah di hadis-hadis yang berikutnya. Satu lagi ini. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybar faja'ahu bitamrin janib faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqulu tamri Khaybar hakadha qala la wallahi ya Rasulullah inna lanakhudhu as-sa'a min hadha bis-sa'ini was-sa'ini bi-thalatha. Katanya ini ada seorang laki-laki bekerja pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Khaybar. Lalu dia datang membawa kurma yang bagus. Rasulullah menanyakan, apa semua kurma Khaybar itu bagus kayak gini, katanya. Aqulu tamri Khaybar hakadha qala la. Tidak, ini kurma ini kita bisa beli kurma bagus ini dengan 2 sok kurma jelek. Kurma yang kurang bagus, kurma yang kualitasnya agak rendah, itu 2 sok untuk membeli 1 sok kurma bagus. Ini kan riba jadinya.
Ya, maka apa kata Rasulullah? Katanya 3 kurma apa? 2 sok kurma bagus dengan 2 sok kurma bagus dengan 3 sok kurma jelek. Faqala Rasulullah la taf'al, jangan lakukan kayak gitu. Karena ini makanan dengan makanan nggak bisa dibarter, kemudian beda timbangannya meskipun kualitasnya yang ini agak jelek, yang ini agak bagus. Meskipun itu beda kualitasnya, tapi tetap ukurannya harus sama. Karena ini sama-sama makanan dan sejenis. Kecuali kalau kurma dengan gandum beda jenis, maka tentu ya beda ukuran. Bi'il jam'a bid-darahim thumma abta' bid-darahim janiban wa qala fil mizan mithla dzalika muttafaqun alaihi wa lil muslimin wa kadzalika al-mizan. Dan ini adalah kata para ulama dalil bolehnya melakukan hilah syar'iyah. Ya, kayak tadi yang kita bahas barusan. Bahwasanya ini kan satu cara nggak boleh kata Nabi. Kalau di barter kurma bagus ya 1 sok dengan 2 kurma jelek 2 sok di barter. Sama-sama kurma, jual beli dengan tukar menukar barang kurma. Sama-sama jenisnya. Tidak boleh ya, karena ada perbedaan ukuran, perbedaan apa jumlah timbangannya. Ya, tadi kan kalau kurmanya bagus 2 sok dibeli dengan 3 sok kurma jelek. Ya. Kata Nabi nggak boleh kayak gini. Bagaimana caranya biar bisa katanya ini yang jelek ini dulu ya, orang yang apa datang bawa 2 kurma jelek ke pembeli ke penjual. Saya mau beli kurma bagus dengan kurma jelek 2 sok. Ya, kata penjual saya nggak mau riba ini. Mana saya beli dulu 2 kurma jelek dibeli dengan 1 dirham. Ya, maka yang pun ini kan punya 1 dirham dibuat untuk membeli kurma bagus ya dengan harga 1 dirham. Dan maka jual beli atau ya, macam-macam muamalat yang tidak bisa dilakukan dengan satu cara, maka ada hilahnya. Apa bahasanya hilah? Solusi. Seperti merekayasa gitu. Yang seharusnya begini nggak boleh, akhirnya ditempuh dengan cara yang lain. Sehingga boleh. Kayak tadi utang piutang tapi mensyaratkan ada perjanjian, ada keuntungan 10% nanti dari ini. Nah, itu kan nggak bisa. Maka akhirnya apa dengan solusi jual beli uang misalnya. Itu disebut dengan hilah syar'iyah. Dan itu ada contohnya dari Nabi langsung mengajarkan orang di Khaybar saat itu jangan jual cara kayak gitu. Caranya begini. Dibeli dulu 2 yang jelek itu dengan 1 dirham. Ya, setelah dia dibeli kurmanya yang jelek dengan 1 dirham, dia kan dapat uang 1 dirham dipakai untuk beli kurma yang bagus. Sebenarnya hasilnya sama aja, cuma dengan caranya itu. Makanya tadi kan kayak seperti apa? Merekayasa yang supaya ini jadi boleh. Solusinya gitu, mencari solusi, mencari jalan keluar agar bisa dibolehkan. Pas banget tadi itu yang ditanyakan kebetulan. Ya. Kalau caranya begini nggak boleh, caranya begini takut rugi. Meskipun boleh, ya. Tapi ya cara yang lain yang lebih mungkin dirasa aman dari kekhawatiran kerugi, tapi dengan cara yang boleh dalam syara gitu. Hilah syar'iyah. Hilah syar'iyah. Ha apa? Ya, ha. Hilah syar'iyah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ada pertanyaan? Dilipat aja nih biar enggak lupa nanti.